Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas matematika 2018A, mata kuliah program linier, akan menjelaskan tentang cara pengerjaan soal program linier menggunakan metode simplex yang direvisi. Kali ini kita menggunakan kasus maksimum dengan fungsi tujuan 40x ditambah 25y, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 150, dan 8x ditambah 2y kurang dari sama dengan 200 adalah pembatasnya. Dengan syarat variabel x, y lebih besar sama dengan 0. Mula-mula, kita harus mengubah fungsi tujuan dan pembatas menjadi bentuk standar, menjadi z max 40x tambah 25y ditambah 0s1 tambah 0s2. Kemudian pembatasnya 3x ditambah 2y ditambah s1 sama dengan 150. Yang kedua, 8x ditambah 2y ditambah s2 sama dengan 200. Dan syarat variabelnya x, y, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita harus mencari koefisien fungsi tujuan relatif atau CJ. Kita mendapati C1 sama dengan 40. Dari sini, C2 sama dengan 25, C3 sama dengan 0, C4 sama dengan 0. Kemudian koefisien fungsi pembatas atau YJ itu sama dengan Y1 adalah 3 dan 8 dari sini. Kemudian Y2 sama dengan 2, 2. Y3, 1, 0. Kenapa 0? Karena fungsi pembatas yang kedua itu S1-nya sama dengan 0. Dan Y4 sama dengan 0, 1. Kemudian konstanta ruas kanan atau B1 sama dengan 150, 200. Ini. Kemudian matriks dasar dan inversnya didapat dari variabel basis S1 dan S2. B sama dengan S1, S2, yaitu Y3 dan Y4. Kenapa Y3 dan Y4? Karena S1 dan S2 punyanya pembatas. Ini, Y3 dan Y4. Maka terbentuklah matriks 1, 0, 0, 1. Maka inverse matriks B adalah 1, 0, 0, 1. Seperti cara matriks pada umumnya ya. Sehingga kita bisa memasukkan angka-angka tersebut ke tabel awal layak kolom kunci. Jadi seperti ini tabel layaknya simplex direvisi. CBI 00. Ini didapat dari sini 0, 0. Kemudian VDB S1 dan S2. B inverse itu didapat dari sini. Ini. Kemudian B1 150 dan 200 yang tadi yang atas, dan Y1 ini dikosongkan terlebih dahulu. Karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 0, ini Z sama dengan 0 didapat dari 200 kali 0, 0. Ditambah 150 kali 0, 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari kolom kunci. Mula-mula kita harus mencari Pi. Pi yaitu C kali B inverse. C itu didapat dari ini. CBI 00 dan B inverse-nya 1001. Maka ketemu matriks 00. Kemudian kita mencari CJ, yaitu dengan mengalihkan Pi kali YJ dikurangi CJ untuk menentukan kolom kunci. Maka untuk kolom C1, 0 kali 0, matriks 0 dikalikan matriks 38 kurangi 40, hasilnya min 40, dan seterusnya. Nampak bahwa nilai negatif paling kecil terletak pada min 40 pada kolom C1.
Jadi C1 merupakan kolom kunci. Kolom ini berkorespondensi dengan Y1, sehingga variabel keputusan X yang masuk basis. Dengan demikian, nilai vektor kolom baru Y1 seperti pada tabel 8.1. Jadi yang dipilih, C1 ini kan ada hubungannya dengan Y1, maka kita cari Y1. Caranya B inverse kali Y1. B inverse-nya tadi 1001 kalikan 38. Hasilnya 38 dan ditaruh di sini. Kemudian, langkah selanjutnya, menentukan baris kunci. Kita mengetahui konstanta ruas kanan yaitu 150 dan 200. Nilai-nilai vektor kolom baru Y1 sama dengan 38. Sehingga kita menentukan baris kuncinya dengan membagi 150 dibagi 3 dan 200 dibagi 8. Hasilnya 50 dan 25. Kita cari yang minimum, yaitu 25. Sehingga baris kunci adalah baris kedua yang berkorespondensi dengan S2. Dengan demikian, S2 digantikan oleh variabel X bernilai 40. 40 itu didapat dari mana? Didapat dari Z max yang ada di atas. Nah ini, 40. Kemudian, kita membuat tabel kedua. Kita harus menentukan matriks basis baru dan inverse-nya terlebih dahulu. Tadi kan S1, S2. Dan S1-nya tetap, S2-nya diganti sama X. Maka, jadilah matriks Y3, Y1. Matriks Y3 itu sama dengan 1, 0. Matriks Y1 sama dengan 3 dan 8. Maka, matriks B1 sama dengan 1, 0, 3, 8. Memiliki inverse 1 min 3/8, 0, 1/8. Itu inverse-nya. Kemudian, kita hitung nilai konstanta ruas kanan, yaitu dengan cara B1 inverse kali BI kecil. Itu 1 min 3/8, 0, 1/8 kalikan konstanta ruas kanan yang tadi, 150 dan 200. Hasilnya 75, 25. Kita masukkan ke kolom B1, 75 dan 25. Tadi ini S1-nya 0 dan X-nya 40. Kemudian, inverse B1 itu sama dengan 1 min 3/8, 0, 1/8. Sehingga Z-nya ketemu 25 kali 40 kan 10. Ditambah 75 kali 0, 0. Berarti Z-nya 1000. Ini Y2 ini dikosongi dulu ya teman-teman. Kemudian, kita menentukan simplex multiplier, Pi, dengan cara CB dikalikan B inverse. Tadi kan CB-nya 0,40, didapat dari sini. Kalikan inverse-nya, ini. Hasilnya 0,5. Nah, kemudian, matriks 0,5 ini digunakan untuk mencari mana yang lebih kecil, untuk mencari kolom kunci. Didapat dari seperti yang atas tadi. Caranya Pi kali Y1 kurangi C1 untuk mencari kolom C1. Ini hasilnya 0, min 15, 0, 0. Dari hasil perhitungan bahwa C2 bernilai min 15, maka tabel kedua dengan nilai fungsi tujuan 1000 bukan merupakan tabel optimum fungsi tujuan. Karena ini C2-nya ini masih negatif, nggak boleh ada yang negatif. Maka harus kita cari tabel ketiga. Kolom ini berkorespondensi dengan Y2 sehingga variabel Y masuk basis. Jadi tadi kan S2 diganti dengan X. Sekarang S1 diganti dengan Y. Ini. Cara nyari Y2 itu sama dengan B1 inverse kali Y2. Hasilnya 5/4, 1/4. 5/4, 1/4 ditaruh di sini. 5/4, 1/4. Kemudian menentukan baris kunci. Konstanta ruas kanan mula-mula 7525. Dan Y2 5/4, 1/4. Maka baris kunci yaitu
75 dibagi 5/4 dan 25 dibagi 1/4. Hasilnya 60/100. Dicari yang paling rendah berarti 60. Maka S1 digantikan oleh Y dengan nilai 25. 25 didapat dari fungsi tujuan yang di atas. Kemudian tabel lanjutan. Matriks baru. Tadi kan S1 dan X. Sedangkan S1 ini digantikan oleh Y, maka diperoleh matriks YX. Y2, Y1. Y2-nya 22, Y1-nya 38. Dapat dilihat dari atas tadi ya. Sehingga inverse dari B2 sama dengan 1/2 kali 8 kurangi 3 kali 2. Seperti cara inverse pada umumnya, sehingga didapat 4/5 min 3/10 min 1/5 dan 1/5. Kemudian kita mencari konstanta ruas kanan, yaitu B2. Caranya B2 inverse kali BI. Tadi inverse-nya kan ketemu ini, dikalikan 150 200. Ini tetap seperti yang di atas. Sama dengan 60 10. 60 10 ini kita taruh di B2 ini, 60 10. Y sama dengan 25, X 40, sehingga didapatkan inverse-nya ini tadi, 4/5 min 3/5 min 1/5 1/5. Dan Z itu sama dengan 1900. Didapat dari 10 kali 40 ditambah 60 kali 25. Karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 1900, maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari nilai-nilai CJ. Kita mencari simplex multiplier-nya yaitu Pi. Didapat dari 2540 dikalikan inverse-nya sama dengan 12,5. Nah, 12,5 ini digunakan untuk mencari C1 sampai C4. Jika ada yang negatif, maka harus mencari tabel simplex direvisi lagi. Tapi berhubung ini hasilnya nggak ada yang negatif atau lebih besar sama dengan 0, maka tabel simplex direvisinya selesai. Sehingga didapatkan Zmax sama dengan 1900 dicapai jika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 60. Ini Zmax-nya dilihat dari sini, tabel sini. Z 1900, X-nya 10 dan Y-nya 60. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami metode simplex direvisi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.